tinggi dan juga damage yang sangat-sangat besar diambil oleh EVOS Legend. Baiklah kalau begitu, ini dia match kedua kita. Game yang pertama EVOS Legend versus Onyx Esports yang pastinya dengan match mereka yang terakhir, tapi kita lihat saja sebagaimana implementasi mereka di game kita yang sekarang. 5 menit awal agresi untuk EVOS Legends, Onyx Esports harus bisa menahan di 5 menit awal. Oke. Jadi buat kalian semua pendukung dari EVOS Legend dan juga Onyx, langsung aja banjirin kolom komen kita dengan dukungan kalian ataupun emote tepuk tangan sebagai bentuk dukungan terhadap seluruh player dan juga staff dan kru yang bertugas di MPL ID season yang ke-8. Talia, let's go! Yes, let's go. Ini dia kita menuju ke game yang pertama di mana Rek sudah mulai mengganggu aja daerah jungle yang dimiliki oleh teman-teman dari Onyx. Tapi sementara itu kita tahu ini masih di menit-menit awal dari kedua belah tim juga tidak mau mengambil resiko. Bermain lebih aman lagi tapi apa yang terjadi di area bottom lane? Clover untungnya masih ada satu buah wings by wings dari seorang Pasha. Kalau enggak itu akan menjadi first blood. Tapi kali ini mencoba untuk dipaksakan aja dari CW. Di sisi lain Sans diganggu ini seperti yang tadi aku juga udah sempet mention kalau Sans bakal diganggu tapi sementara what? First blood bahkan dan 2 orang di area bottom lane juga tumbang kali ini. 2 poin kill berhasil dikantongi walaupun akhirnya akan menjadi execute yang datang dari Keyboy kali ini Papulo. Oke, di satu sisi kita tadi ngelihat bagaimana Rek nge-pushnya sampai mendorong mundur Sans pulang ke rumahnya loh, pulang ke base-nya. Tapi di sisi lain ada keuntungan juga yang berhasil didapatkan oleh Onyx di mana mereka mendapatkan 2 poin kill loh Muawah. Betul, ini dia yang tidak boleh terjadi untuk EVOS Legends. Terkadang mereka di 5 menit pertama overextend dan terpanis. Dan terlihat juga kali ini mereka harus tertinggal dari segi kill point. Tapi kill point masih untuk kill point juga, terutama untuk di menit-menit awal. Tapi secara komposisi ya, karena dengan begitu banyaknya magical damage yang dipegang oleh EVOS Legends, gue rasa Radiant Armor akan menjadi faktor pembalik nantinya ketika bisa dapatkan Pulung. Oke, ini dia turtle-nya. Sementara itu untuk kali ini udah ada satu detonasi welcome dan berhasil menelan ke arah REKT. Turtle free banget untuk pemain dari Onyx Esports dan Sans-nya udah mendapatkan satu turtle pertama. Yes, satu turtle pertama berhasil diamankan oleh Sun. Sementara itu lihat bagaimana Gold Shield di area bottom lane mencoba untuk dirontokin semuanya oleh Versix bersama dengan ada Clover pada Razork di pop up. CW terkena sedikit damage tapi ingat ini masih early, belum terlalu sakit damage yang diberikan oleh seorang Pasha. Sementara itu anti-match 1v1 situation di area top lane dengan adanya Baxia kali ini Papulung. Yap. Ini anti-match cukup berani untuk di awal game seperti ini. Dia beradu dengan Burst yang menggunakan Baxia loh. Ada Baxia Siliati ataupun dari tameng yang dia milikin itu sendiri juga ya. Kita udah tahu dengan ada dominan semi dominan ice yang 30% itu bisa membantu ataupun mengurangi radius dan juga regen SP. Hilang sudah Parsianya di mana kali ini. 3 orang sekaligus mendapatkan satu hero tersebut. Ada versi di bagian belakang, Purple Buff ada di dalam dirinya. Dia mundur lagi dengan ronde yang dimiliki dan pergi dulu ke arah yang berbeda untuk melakukan farmingan harusnya. Yes, melakukan farmingan terlebih dahulu, tapi lihat bagaimana dari Drian mencoba untuk mencuri satu buah roh kursa dan berhasil, bahkan Wan mencoba untuk menzoning sambil menunggu bahwa Versix melakukan orange buff terlebih dahulu. Dan ini dia adakah surprise attack? Enggak dari Keyboy. Ejectornya masih ditahan, tapi auto buff ke arah depan dibalaskan juga, saling taunting stiker, mengingat ini masih menit keempat. Mereka masih butuh banget farming atau jungling dulu dari kedua belah jungle, tapi Sun sudah mengantongi nyawa keduanya yang berupa Immortal. Area bottom lane Clover dengan Wings Wingsnya dan juga Federalizer berhasil memukul mundur teman-teman dari Onyx CW dan juga Keyboy. Harus bermain lebih hati-hati lagi kali ini Papulung. Oke, ini deh masih santai aja pola permainan, belum begitu agresif dari kedua tim. Kita pun akan santai juga untuk melihat bagaimana pola permainan ataupun kesuguhan permainan yang akan diberikan. Tapi ternyata di tengah kita lihat aja udah ada satu tadi tabrakan sama force-nya, mencoba untuk mendapatkan langsung ke arah Versix, tapi ternyata Versix yang masih memiliki rondo dan juga pergi dari area jangkauan ejector dan selamat dengan membalaskan satu Rhapsody-nya. Wow, ini dia turtle-nya pun langsung berhasil diamankan oleh Versix. Masih ada di area dari pit turtle-nya, mereka semua mundur dengan 4 player yang dimiliki oleh EVOS. Mereka masuk lagi ke dalam area defensif yang mereka miliki masing-masing. Talia. Yes, masih bisa untuk
melakukan jual beli serangan dari kedua belah tim. Mereka nggak mau terlalu ngerusuh, tapi di sisi bottom lane The Feather Azrek lagi dan lagi datang dari arah Clover untuk mempertahankan satu outer turret ya. Tapi ini dia gempuran gengkingan dari 3 pemain Onyx. Wisbawis nggak cukup untuk menyelamatkan nyawa dari seorang Parsha. Datang pula bantuan, kali ini Rek bersama dengan kawan-kawannya dengan adanya Wan mencoba untuk membalaskan dendam CW. Kali ini tumbang 1 tukar 1, pertukaran nyawa yang cukup sepadan di area bottom lane menurut aku. Tapi masih mau lebih dari Wan, mencoba untuk memaksakan aja nge-pressure. Keyboynya sudah mau pop-up ejector, ini dia lempar ke area belakang. Apakah akan ada Black Shoes? Wan cukup sekarat dan itu dia Black Shoes membuat Wan masih bisa selamat ke arah belakang, Pak Pulung. Masih bisa selamat. Anti-match-nya ada di atas dan masih juga santai untuk sendirian kali ini. Sementara itu dari Versik, berhasilkah dia akan mendapatkan satu purple buff yang dimiliki oleh pemain dari Onyx Esports. Sementara itu untuk purple buff-nya akan berhasil diamankan oleh cewek. Oke, Elisnya punya purple buff di menit ke-6. Udah boleh-boleh ini dia untuk masuk ke dalam area pertahanan untuk bisa menyerang dengan Blood O-nya. Wah, ini dia itemnya dan juga Clover dibabat habis-habisan dari tadi loh. Ya, kalian bisa lihat bagaimana first item bahkan untuk Barats dari Drian. Radiant Armor, dia akan sangat sustain sekali dan terlihat bahwa memang menekan Wan dengan nilainya yang berada di mid lane. Dan sudah ada juga Dreadnought Armor yang biasanya tidak diselesaikan atau bisa jadi diselesaikan sekarang akan menuju ke Antivirus juga. Jadi Onyx Esports mereka benar-benar mempertebal semua hero mereka karena tahu bahwa kekuatan mereka dari sustain. Sedangkan EVOS Legends mereka harus membeli item-item damage terlebih dahulu. Hunter Strike sudah terpantau berada di Versik kali ini pula. Oke, anti-match pun langsung diledakkan aja dengan satu langsung sanity yang dimiliki oleh Sun. Tapi 2 peluru yang dimiliki oleh Detonata. Sementara itu Versik dilompatin. Detonas welcome berhasil untuk langsung diputar, dijilat, dilepehin. Menghilang sudah Versiknya untuk kali ini. Tidak bisa lagi bertahan. Ada 3 player di bagian atas. Sementara Wan-nya di area tengah. Dengan satu Black Shoes-nya dia masih bisa menghindar dan juga menggocek pergerakan dari jauh head. Hanya saja untuk Rek baru bisa melihat dari kejauhan, belum bisa memberikan backupan karena udah nggak ada siapa-siapa lagi di situ kecuali satu outer turret yang harus dia lindungin. Talia. Yes, dan kali ini lihat bagaimana posisi dari seorang Drian diincar habis-habisan oleh teman-teman dari EVOS. Anti-match menjadi lini terdepan mencoba untuk menahan damage atau gempuran dari teman-teman Onyx. Sementara itu kita melihat bagaimana Turtle udah mulai di-start di zoning out oleh adanya Boots. Kali ini EVOS nampaknya harus berserah. Gak melakukan kontes sedikit pun karena memang Turtle benar-benar didominasi. Sementara itu melihat ada free space. Clover di area bottom lane berhasil mendapatkan 1 buah objektif turret. Dan kali ini mencoba untuk kembali lagi untuk Oke, ini dia kita akan melanjutkan lagi bagaimana pertandingannya di game yang pertama di match kita yang kedua. Drian dengan Baratsnya baik banget tadi di mana Versik berhasil dia telan. Clover di bawah masih mendapatkan tekanan yang begitu banyak dari pemain yang dimiliki oleh Onyx Esports. 73 poin kill. Sementara di tengah Wan yang mencoba untuk memberikan sebuah inisiatif terhadap Drian, tapi Drian berhasil untuk mundur dan juga masuk ke dalam barisan pertahanan yang udah dibangun oleh pemain Onyx Esports lainnya. Talia. Yes, kali ini dari seorang Sans juga dia masih fokus untuk mengumpulkan pundi-pundi gold atau pundi-pundi uang. Sementara itu kalau kita lihat 5 poin kill yang berhasil dikantongi Sans kali ini cukup kenyang. Walaupun di sisi lain masih bisa dikejar dari segi level dan juga net worth oleh EVOS. Tapi kalau misalnya dibiarkan terus-terusan kayak gini, EVOS akankah mereka berada dalam posisi yang kurang memuaskan? Tapi ini dia satu buah Detona welcome yang ternyata masih bisa di-dodge, masih bisa dihindari, dan Feather Azrek kali ini berhasil menumbangkan juga dari seorang Baratsnya. 2 tumbang. Onyx kehilangan 2 membernya dan kali ini Sans mencoba untuk membakar dengan ada Smart Missile, begitu pula dengan CW di area belakang dengan ada satu block out mencoba untuk bertahan di area depan. Dan ini dia teman-teman dari Onyx begitu sustain, begitu tebal. Itu kenapa masih bisa menahan gempuran dari EVOS Legends. Tapi perlahan namun pasti EVOS kali ini sudah mulai meliding kembali tempo permainannya, bahkan anti-match berhasil sebentar lagi untuk merantaukan satu lagi objektif turret di area top lane. 40. Yap, ini adalah bentuk bagaimana Clover udah join the fight. Ya kan, dimana ada Clover, ada sebuah tindakan perlindungan yang diberikan dia. Memang tebal-tebal dari Onyx Esports, tapi kalau 4 tetesan dari Feather Azrek itu ditelan semua, itu juga bakal terkikis abis ya Om Wawa ya. Betul sih, dengan Parsha yang dipakai ya tadi ya. Oke, dan ini dia kayak dari tim fight sendiri, Onyx mereka harus menyelesaikan item terlebih dahulu sebelum membuka tim fight Pulung.
Iya, itu jadi udah berkali-kali dan sekarang Clovernya udah mulai masuk ke dalam fight-nya. Udah mulai mencoba untuk memberikan sebuah perimeter terhadap timnya. Ini pastinya dia perimeter yang dia ciptakan akan membuat pemain Onyx Esports itu mundur. Tidak akan ada yang mau masuk ke dalam satu lingkaran federasi kecuali mereka memang mengadu nasib untuk bisa mendapatkan dan juga mengganggu untuk Parsha itu sendiri. Yes, dan ini bagaimana dari teman-teman Onyx nampaknya masih menunggu aja untuk melakukan setup dan players gold by Livin Mandiri masih dipegang oleh seorang Versix yang mana Granger kita tahu farmingnya dia cukup cepat dengan adanya satu buah Arab Saudi ini membuat dia cukup kaya di area pertama atau peringkat pertama untuk gold player, tapi sementara itu anti match dengan ada satu buah Stardust Dance high mobility dia bisa berotasi dengan mudahnya ke arah mid lane juga untuk regroup kembali bersama teman-temannya dan ini Drian coba untuk dijadikan samsak aja. Deadman welcome-nya ke cancel dan Falling Star mudah dari teammatch-nya gagal. Terus lagi dibuka lagi dan lagi menjadi incaran kali ini dari seorang Clover dan RKT Immortal-nya pecah. Kali dia harus mundur dengan satu buah flick out ke arah belakang. Cewek harus ditumbangkan bahkan flame shot-nya hampir saja tadi menumbangkan seorang Sans tapi tenang. Sans masih punya Immortal. Masih cukup pede di area depan begitu pula dengan area Boots yang langsung kembali retreat semua karena mereka sudah kehilangan CW, Pak Pulung. Hampir aja memecahkan Immortal yang dimiliki oleh Sans. Wow. Flame shot yang on point banget. Cuma tadi war yang cukup panjang ya Om Awe, di mana ini terlihat ada damage yang besar tapi sulit untuk menembus SP yang tebel pula. Ini pertarungannya akan kembali pecah lagi. Terlihat ada Black Shoes yang udah digunakan. RKT langsung memberikan tindakan perlindungan terhadap satu player yang ada di dalam timnya yaitu Wan. Sementara itu udah ada welcome diputar dilepehin Versix yang mau pergi kemana. Nah ada misil expert juga tapi tidak ada follow up damage lagi dan Versix pun masih bisa bertahan. Sementara itu di bagian tengah kita anti matchnya berjibaku untuk melawan dua orang sekaligus. Tapi Wan udah di dalam rerumputan. Wan-nya pun mau pergi ke arah yang berbeda. Sementara itu cuma kita lihat lagi ada REKT yang masih santai untuk masuk di dalam rumputan dan juga membuat pemain Onyx tidak bisa maju dan masuk ke dalam barisan pertahanan yang mereka buat Om Wawa. Yes, langsung ke reset sekali lagi dan EVOS mereka nggak boleh serampangan juga untuk bisa mendapatkan Lord yang pertama. Di sini mereka harus ulur waktunya, tapi seberapa lama mereka bisa mengulur karena Onyx kalau kita lihat kemampuan mereka untuk nge-regen HP-nya cukup besar. Bahkan Sans di sana masih mempertahankan immortality-nya dia. Jadi harus berhati-hati banget untuk EVOS Legends dan kali ini kalau kita lihat mereka tidak ada tujuan sama sekali untuk mendapatkan Lord. Hanya poking, hanya berusaha untuk menciptakan satu buah pick off dan sekali lagi situasi masih terkeriset sekarang. Sans dalam bahaya, bisa jadi immortalnya pecah dan ternyata masih selamat ke belakang untuk Sans-nya Pulung. Oke, ini dia Om Wawa. Ada pergerakan nih 3 player yang dimiliki oleh EVOS juga duanya malah nggak ke spot sekaligus. Tapi dengan item yang udah dimiliki ini ada pergerakan dari Kiwe yang cukup berani untuk maju ke bagian depan. Ada Clover yang udah siap untuk standby mencari posisi. Tapi agak sedikit mundur lagi sih harusnya beberapa pemain. Tapi tidak dengan Boots loh Om Wawa. Yes, Boots. Apa yang terjadi tadi di sana, cewek yang harus terpick off juga kali ini. Jadi Lordnya gue rasa di sini EVOS mereka sudah bisa mulai start untuk mendapatkan Lord yang pertama karena di Onyx mereka defisit satu dan itu adalah satu hero yang paling penting untuk puzzle Onyx Esports sekarang. Mereka kehilangan Alice, yang kita tahu Alice di sini adalah super famous untuk Onyx Esports. Oke, dan sekarang kita lihat Joe Head-nya pun harus meregang nyawa lagi tapi RKT pun dikeluarkan sedikit lagi IP dari Lordnya. Siapa yang akan mendapatkan Lord sedikit lagi IP Rizal dan Lordnya pun berhasil langsung diamankan oleh Versix Persona yang berhasil dikeluarkan. Lasing Sanity juga udah meledak, sedikit lagi IP tersisa. Sementara itu Federaister kali langsung membombardir. Baratnya pun kembali dimusnahkan. Tidak ada lagi dinosaurus di muka bumi ini apalagi di Land of Down Talia. Yes, tumbangnya 3 pemain dari Onyx dan EVOS Legend bahkan cuman kehilangan satu buah pemain yaitu RKT dan mereka mendapatkan Lord. Ini mengakibatkan keuntungan yang berlipat-lipat ganda untuk EVOS Legends. Tapi tunggu dulu, ada Snake Time, vote momen game favorit kamu di Snake Video dan dapatkan kesempatan untuk memenangkan skin spesial. Download aplikasi Snake Video untuk kesempatan memenangkan berbagai hadiah lainnya sekarang ada di App Store dan juga di Google Play Store. Maka langsung aja buruan di download, tapi kita back to the game. Sudah ada Lord yang langsung mengincar ke area top lane yang hanya menyisakan satu buah inhibitor turret aja Pak Pulung.
Yap. Ini dia Lordnya udah siap untuk langsung angkat ketek depannya dan menabrakkan diri ke Raimi serta Red. Kita lihat udah Rhapsody langsung dilemparkan ataupun ditembakkan begitu aja. Pertempuran udah mulai pecah, sedikit lagi IP tersisa, IP veterannya udah mulai pecah. Sedikit lagi IP dari cewek-cewek pun harus pulang untuk ngejar lagi IP yang milikin. Mega kill berhasil didapatkan, Detonas welcome, siapa yang akan ditelan. Terlihat ada satu player tapi ternyata itu ada RKT. Pastinya RKT akan sangat baik ataupun sangat senang untuk merasakan karena itu dia bisa mengalihkan perhatian agar tidak bisa tertelan untuk satu jungler utamanya. Dan juga 4 player dimiliki oleh Onyx pun udah gak kuat lagi, harus menahan damage yang dikeluarkan oleh pemain dari EVOS Legend. Rian, sekuat apa dia bisa menahan, tapi tidak akan bisa untuk kali ini karena Pesta Red terbuka bebas. 1-0 EVOS Legend. Yes, ternyata EVOS Legend